Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NPM 19640135. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT, NIDN 1126058001, dengan mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit teknik pengumpulan data primer, data sekunder dengan singkat. Cara memperoleh data primer, riset kualitatif. Pertama, wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam atau IDPN interview hampir selalu menjadi senjata utama pengumpulan data primer riset kualitatif. Yang kedua, observasi. Teknik observasi dapat digunakan sebagai data primer atau sekunder tergantung dari tingkat relevansinya dengan rumusan masalah. Tiga, dokumen. Dokumen bisa menjadi data primer, bisa pula menjadi data sekunder. Riset kualitatif, survei. Pada umumnya sumber data kuantitatif diperoleh melalui survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Dokumen. Riset kuantitatif juga menggunakan dokumen seperti studi literatur sebagai proses pengumpulan datanya. Kelebihan dan kekurangan data primer itu Kelebihannya itu data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti. Saat dilakukan pengumpulan data, peneliti dapat menentukan seperti apa karakteristik data yang dibutuhkan secara spesifik untuk penelitian yang sedang dilakukan sehingga data dapat disesuaikan. Kekurangan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, seperti biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. Di beberapa kasus, pengumpulan data primer mungkin tidak bisa dilakukan karena kompleksitasnya dan juga dibutuhkan kekonsistenan. Cara memperoleh data sekunder. Riset kualitatif. Pertama juga sama, observasi. Teknik observasi bisa digunakan sebagai data sekunder tergantung tingkat relevansinya dengan rumusan masalah. Dokumen. Apabila kita melakukan penelitian tentang konstruksi sosial kekayaan atau menggunakan literatur tersebut sebagai salah satu referensi, maka buku tersebut menjadi sumber data sekunder. Cara memperoleh data primer. Riset kuantitatif, survei. Yang pendefinisian yang membedakan antara data primer dan sekunder dengan demikian tergantung pada pendekatan riset yang digunakan. Dua, dokumen. Studi literatur atau penggunaan dokumen menjadi sumber data sekunder dalam riset kuantitatif. Dalam penelitian, metode pengumpulan data penelitian sangat dipengaruhi oleh pendekatan penelitian. Kelebihan dan kekurangan data sekunder. Pertama yaitu kelebihan data sekunder. Beberapa kelebihan dari data sekunder adalah dapat menghemat waktu. Hal ini karena data sudah tersedia dan tinggal diambil digunakan saja. Selain itu, data sekunder juga lebih murah jika dibandingkan dengan data primer karena tidak perlu melakukan survei langsung dengan biaya yang cukup mahal. Selain hal tersebut, data primer dapat bersifat lebih luas sehingga itulah mengapa data ini banyak digunakan sebagai pelengkap data primer atau bahkan dijadikan data utama. Kurangan data sekunder. Ketika berbicara tentang kelebihan, sudah pasti ada kekurangannya juga yang melengkapinya. Begitupun dalam hal data sekunder ini, kekurangan dari data sekunder adalah tidak terjamin akurasinya. Hal ini karena data tersebut dikumpulkan oleh pihak lain yang bisa saja memiliki kontrol yang lebih rendah dengan standar yang kita miliki. Selain itu, bisa jadi data sekunder yang telah dikumpulkan oleh pihak lain tersebut telah ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan dengan keadaan saat ini.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.